Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 159. Selin memperhatikan Hanum yang banyak melamun, atensinya lalu beralih pada Gaza yang berdiri tidak jauh dari mereka, hanya menatap Hanum lalu pergi begitu saja. Dia tahu keduanya sedang ada masalah, sejak kemarin Hanum tampak murung, pergi dan pulang bersama Gaza, bukan Gaza seperti biasa. Entah apa yang terjadi pada keduanya. Di tempat duduk pun mereka tidak saling bicara padahal satu meja. Selin menghela napas. Iya Sel. Sebelum lusa ujian, gimana kalau kita nonton bioskop dulu, sekalian refreshing otak. Jalan-jalan bentar di mall, dan foto. Gimana? Dia ingin menghibur Hanum dan akan menawarkan jika temannya itu butuh teman cerita. Entah Hanum akan mau bercerita tentang rumah tangganya, Selin tidak yakin. Tapi sebagai sahabat dia ingin berguna di saat sahabatnya sedang ada masalah. Hanum tampak menimang. Aku izin dulu ya sama Mas Gaza. Dua alis Selin naik. Tadinya dia pikir kalau berantem Hanum tidak akan izin dengan Gaza. Namun sang sahabat malah mendahulukan izin suami sebelum pergi kemana-mana. Oke, kalau boleh ntar kita langsung pergi ya. Hanum mengangguk. Oh ya Fa. Gue ke perpus dulu. Lo mau ikut gak? Aku mau ke musola Sel. Kamu duluan aja, dari musola ntar aku nyusul. Selin mengacungkan jempolnya. Dia beranjak ke perpustakaan kemudian. Melewati lorong lantai 1, langkahnya terhenti melihat Galan berjalan bersama Din di ujung lorong, tampak mengobrol. Jantungnya berdebar cepat, Selin melirik sekitar lalu memilih bersembunyi di balik tiang koridor, matanya terpejam sesaat, dia menggigit bibir. Mulutnya komat kamit berdoa semoga Galan tidak melihatnya. Setelah diberikan coklat kemarin, Selin merasa tidak enak hati pada Arfan. Ada perasaan senang karena Galan tiba-tiba memberikan coklat ya walaupun dia tahu itu coklat daripada cewek yang mereka masih untuk Galan, tetap saja ini pertama kalinya Galan seperti itu. Tidak bohong jantungnya berdetak cepat karena sikap manis Galan. Walau hanya sebentar obrolan mereka, sungguh membuatnya ingat hingga tidur. Dan Selin juga merasakan perasaan sesak di saat bersamaan. Mengingat dia menyakiti perasaan Arfan dengan menerima coklat tersebut, menyalahi dirinya yang sempat bahagia padahal Galan milik Laura. Lagi pula apa yang dia pikirkan? Galan memberikan coklat tentu karena saat itu melihatnya. Apa yang dia pikirkan? Dia tidak boleh membiarkan perasaan terus seperti ini, mencintai sosok Galan yang sudah jadi milik Laura. Selin, ngapain di sana? Matanya terbuka. Selin membeku sesaat melihat Din dan Galan yang menatapnya heran. Gue, matanya tidak sengaja bersitatap dengan Galan, jantungnya kembali berulah hanya karena tatapan sepersekian detik itu. Selin mendadak gugup. 10. Gue. Tanya Din. Ini lagi lihat semut. Hahaha, dia tertawa, jadi terlihat garing. Telunjuknya menunjuk tiang lorong. Gak ada semut Sel, Din menatap tiang tersebut. Ada tapi kabur, dia cengcesan. Kalian dari mana? Basa-basi, dia menanyakan keduanya tapi tidak berani menatap mata Galan. Sehingga tatapan Selin hanya tertuju pada Din. Kita dari kantor guru. Galan yang menjawab, perhatian Selin mau tidak mau teralih pada cowok itu. Seulas senyum terbit di bibir Galan. Dek. Ya Tuhan, kenapa Galan harus seperti ini? Jeritnya dalam hati. Selin sedang berusaha move on. Sepertinya dia harus lekas beranjak. Oh gitu ya. Kalau gitu gue pergi dulu, mau belajar perpus. Dah. Dia melambai lalu langsung kabur dari sana tanpa menunggu persetujuan. Setelah jauh dari keduanya Selin berhenti dan berdiri lagi di balik tembok. Dia menyentuh dada kirinya. Hah? Tidak.
Dia tidak boleh seperti ini terus. Selin harus ingat Arfan. Dia tidak boleh menyakiti Arfan seperti ini. Memberikan gelengan keras, Selin juga menepuk kepalanya. Oke Sel, biasa aja. Ingat Galan tunangan Laura, dan lo punya pacar, Arfan, gumamnya. Dia mengambil nafas dalam lalu membuangnya. Setelah menetralisir debarannya, dia mengayunkan langkah menuju perpustakaan. Bibirnya melengkung senyuman menyapa pegawai perpustakaan. Selin mendekat dulu ke komputer yang bisa diakses siswa. Dia tempelkan kartu perpustakaannya di scan kartu perpus siswa dahulu dan menulis kunjungan. Di sekolah mereka, jika siswa semakin banyak berkunjung ke perpus bakal dapat reward dari sekolah. Setelah selesai dia baru mencari buku yang hendak dipinjam. Selin memutari rak buku pelajaran kelas 12. Ada pelajaran matematika yang ingin dia ulang kembali. Membuatnya memperhatikan tulisan di rak satu persatu. Jari jemarinya menelusuri setiap punggung buku, membaca judulnya, pandangannya lalu terhenti pada buku di rak paling atas. Itu dia. Senyumnya melengkung, Selin berinjit untuk mengambil buku tersebut. Namun sebuah tangan lebih dulu meraih buku matematika itu. Wangi min menyeruak ke indera penciumannya, tubuhnya sontak berbalik. Melihat sosok Galan yang hanya berjarak sedikit di depannya membuatnya membulatkan mata. Dek. Selin sontak mundur yang membuat punggung dan belakang kepalanya hampir membentur rak, namun gerakan Galan sangat cepat. Kini telapak tangannya berada di belakang kepala Selin melindungi. Netra mereka bersitatap sesaat dengan debar yang kini menggila. Tersadar, Selin langsung menunduk. Galan juga menarik tangan dan mundur satu langkah. Sorry. Selin mengangguk dalam tundukan. Dia mengulum bibir bagian bawahnya gugup. 11. Bukunya. Galan menyerahkan buku matematika tersebut yang langsung Selin terima tanpa mendongak. Makasih. Selin memejamkan mata. Kenapa dia harus terlihat gugup sih depan Galan? Selin Galan. Suara itu, mata Selin terbuka, jantungnya kembali berdetak cepat. Kini bukan karena Galan tapi panik begitu mendongak ia lihat Arfan 5 meter dari mereka. Arfan. Cowok itu mendekat, dia alisnya naik menatap mereka bergantian. Tadi Galan bantuin ambil buku, ujar Selin cepat. Dia menggigit bibir bagian bawahnya. Khawatir Arfan salah paham. Galan menatap ekspresi Selin. Tepukan di pundak membuat atensinya teralih. Makasih udah bantu pacar gue Gal. Arfan tersenyum lebar. Dia menarik lagi tangannya lalu menatap Selin dengan lembut. Ayo aku temenin kamu belajar. Selin pikir Arfan akan salah paham. Tak dia sangka respon sang pacar sesantai itu. Dia menatap punggung Arfan yang kini menjauh. Dia membawa langkahnya untuk menyusul. Mereka lalu duduk di meja paling ujung. Sebelum dia sempat menarik kursi, Arfan lebih dulu menarik kursi untuknya duduk. Selin tersenyum dan lekas duduk. Kamu tahu dari mana aku di perpus? Dia memperhatikan Arfan yang kini ikut duduk di sebelahnya. Tadi lihat kamu masuk ke sini sayang. Kata sayang itu terdengar asing dan aneh, rasanya ada yang menggelitik perutnya begitu Arfan mengucapkan itu. Ini bukan pertama kali Arfan memanggilnya, namun tetap saja Selin merasa geli sendiri. Dia memberi angguka, lantas fokus pada bukunya. Membuka buku matematika tersebut dan mencari materi yang ingin dia dalami. Teringat tidak bawa buku catatan, Selin lekas berdiri. Di bagian tengah ada meja khusus berisi kertas HVS yang memang disediakan untuk siswa. Mau kemana? Ambil HVS. Aku gak bawa buku. Aku aja. Kamu duduk lagi. Arfan lekas beranjak dan pergi ke tengah perpustakaan. Selin belum langsung duduk, netranya menatap lurus kepergian Arfan. Kenapa sulit sekali baginya untuk mencintai Arfan?
Padahal cowok itu sudah sangat sempurna, dia perhatian, lembut, tulus, dan gak pelit keluar uang. Arfan juga ganteng, siapa yang tidak tertarik pada sosok cowok seperti itu? Jawabannya hanya Selin, yang terbelenggu akan perasaan pada Galan hingga sangat sulit untuk mencintai Arfan. Pandangan Selin teralih pada di mana Arfan tadi berada, cowok itu tengah duduk di meja cukup jauh darinya. Ada sebuah buku di atas meja yang masih tertutup. 12. Selin menghela napas pelan, dia kemudian pilih duduk di kursinya. Membuka buku matematika dan fokus ke sana. Beberapa saat kemudian beberapa lembar HVS berapa di atas mejanya, Selin mendongak, menatapi Arfan yang kembali duduk. Segini cukup gak? Cukup kok, makasih ya, Van. Arfan mengulas senyum dan mengangguk. Sementara Selin mulai fokus pada bukunya, Arfan menumpu sisi kepalanya dengan satu tangan yang berada di atas meja. Sedang fokusnya lurus pada sang pacar. 13. Entah hanya perasaannya, dia merasa Arfan tiba-tiba berubah. Cowok itu lebih banyak diam. Biasanya Arfan yang selalu mencari obrolan di antara mereka, tapi kini lebih banyak diam. Bahkan di sekolah pun sama. Karena sudah masuk ujian kelulusan, Selin tidak terlalu memikirkan. Dia beranggapan Arfan ingin fokus untuk ujian. Bagaimanapun ujian ini berpengaruh besar bagi mereka untuk keluar dari sekolah. Tidak ada chat masuk dari Arfan, atau bahkan telepon menanyakan kabar. Di sekolah mereka juga tidak banyak bertemu karena setelah ujian langsung pulang sekolah. Arfan masih menjemputnya ke rumah seperti biasa sebelum mereka ke sekolah. Mereka juga masih pulang bersama. Tapi 3 hari kemudian berbeda. Arfan mengatakan dia sibuk rapat untuk perpisahan Aksio. Selin juga tidak bertanya lagi. Tapi semakin hari dia menjadi sadar Arfan membuat jarak. Dia merasa ada yang hilang. Tidak ada Arfan yang memberinya perhatian seperti biasa, sekedar ke kelas untuk menyapa, atau bahkan mengajak keluar bersama. Hubungan mereka yang renggang membuat Selin memilih ke rumah Arfan. Sia berpikir apa dia membuat kesalahan. Mungkin saja Arfan marah dan bersikap berbeda. Kini di sini Selin, di depan rumah Arfan. Dia mengenggam tali slingbagnya lalu menatap pintu coklat tersebut. Tidak ada motor sport Arfan yang terlihat di garasi. Apa Arfan belum pulang? Selin menunduk melihat ponselnya. Berniat mengirimkan pesan, namun panggilan dari Depanem membuatnya kembali mendongak. Seorang wanita cantik berumur 40 tahunan tersenyum manis di depan pintu. Selin, kenapa gak masuk? Dia mamanya Arfan. Iya ma. Selin menyimpan ponselnya dan mendekat. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Aduh mama kangen banget sama Selin. Kok udah lama gak kesini? Tiap mama minta Arfan ajak kamu, dia malah bilang gak mau ganggu kamu karena ujian. Selin mengernyit. Apa itu alasan Arfan? Tidak mau mengganggunya. Tapi kenapa sikapnya ikut berbeda? Ayo sayang masuk dulu. Dia mengikuti langkah mama Arfan ke ruang tamu, sepeninggal mama ke dapur. Atensi Selin teralih pada anak tangga menuju lantai 2, di mana kamar Arfan berada. Selin cari Arfan. Pertanyaan itu membuatnya buru-buru menoleh. Dia memberikan cengiran pada mama Arfan yang kini duduk di hadapannya. Iya ma. Arfannya mana, ma? Tadi pulang sebentar ganti baju udah langsung ke markas Aksio. Selin gak bilang Arfan mau ke sini. Selin gak bilang mau ke sini ma. Jadi Arfan gak tahu. Mau mama telepon Arfan. 14. Gak usah ma. Selin kesini juga mau ketemu mama kok. Ketemu mama atau Arfan? Dua alis mama naik turun, menggodanya. Arfan hehe. Mama Arfan tertawa. Telepon Arfan G. Selin aja yang ke markas ma.
Loh jangan dong, biar Arfan samperin kamu sayang. Gak apa-apa ma. Selin kawan pakai motor. Lagian Arfan pasti sibuk di markas. Jadi Selin aja yang samperin. Ya sudah. Tapi Selin hati-hati ya sayang. Iya ma. Dia menyalin punggung tangan mama sebelum pergi. Memacu kendaraan roda 2 itu, Selin membawa motor matiknya ke markas Aksio. Banyak motor berjajar di halaman markas, salah satunya motor Arfan dengan plat yang sudah sangat dia Hanumel. Dia lekas masuk dan memarkirkan motornya di samping motor mereka. Suara nyaring Lukas dan Bagas yang tengah ribut memberikan tanda kehidupan dari dalam. Melepas helm, Selin kemudian melangkah ke pintu markas. Arfan, ada Selin. Din berteriak dari dalam melihat gadis itu. Selin tersenyum canggung kala anak-anak Aksio Zages sontak mengalihkan perhatian padanya. Dia mengenggam tali slingbagnya. Atensi Selin terpusat pada Arfan yang tengah mengobrol dengan Galan dan Gaza di sofa. Mereka menatapnya semua. Kala pandangannya tidak sengaja pada Galan, dia langsung melirik Arfan. Arfan langsung berdiri melihatnya. Kamu sama siapa? Tanya cowok itu begitu berdiri di depannya. Ayo masuk. Selin mengangguk. Dia membiarkan Arfan menggenggam tangannya. Selin kangen Arfan ya sampai disamperin. Tanya Theo, dia menaik turunkan alisnya menggoda. Selin hanya tersenyum sebagai respon. Sedang Arfan menaikkan dua alisnya, kedua sudut bibir cowok ini naik. Apa itu benar? Ayo Sel, Selin mengangguk. Ia ikuti langkah Arfan yang membawanya ke taman samping markas. Di salah satu sofa Galan memperhatikan mereka dengan tatapan tidak bisa diartikan. Markas Aksio enak ya Van. Tamannya banyak, sejuk. Selin menghirup nafas dalam, menghirup udara segar yang berasal dari pepohonan yang mengelilingi markas. Arfan mengangguk setuju. Dia memperhatikan wajah Selin, gadis itu memejamkan mata sesaat sebelum menatapnya. Kenapa gak bilang mau ke sini? Selin memperbaiki posisinya hingga menatap Arfan. Tatapannya berubah serius. Kamu marah ya sama? 15. Aku. Sebelah alis Arfan naik. Kenapa kamu pikir gitu? Kamu, berbeda. Aku nasi sama. Selin menggeleng. Tidak, Arfan bersikap beda. Walaupun cowok itu tersenyum dan mengelak, dia merasa malah sebaliknya. Aku sedikit sibuk aja Sel. Aksio. Arfan mengangguk. Kamu fokus aja ke ujian. Selin mengatupkan bibirnya. Dia kemudian mendudukkan diri di salah satu kursi. Arfan ikut duduk di sebelahnya. Tidak ada pembicaraan di antara mereka. Hening mengisi, hanya kesiur angin yang mengisi. Kamu dari rumah. Aku dari rumah kamu. Mama bilang kamu di markas. Kenapa gak telepon? Aku takut ganggu. Sama sekali gak Selin. Sesibuk apapun aku akan selalu ada untuk kamu. Selin menatap manik mata Arfan saat berbicara seperti. Dia tercekat, merasa sesak tiba-tiba. Terus kenapa kamu gak sering telepon aku lagi? Arfan bergeming sesaat, dia lalu tersenyum. Gak apa-apa. Aku gak mau ganggu belajar kamu. Maaf. Dua alis Arfan naik. Dia kemudian menggenggam tangan Selin. Tatapannya berubah serius. Sel, iya. Laki-laki seperti apa yang kamu suka? Dek, Selin mengatupkan bibirnya. Kenapa kamu nanya itu? Arfan menggeleng. Dia kemudian berdiri. Ayo aku antar kamu pulang. Aku belum mau pulang. Selin menahan lengan Arfan. Perhatian cowok itu teralih. Aku belum makan siang. Belum makan. Tatapan Arfan berubah khawatir. Ia kembali duduk. Kenapa kamu gak makan dulu?
Ini udah jam 4 sore Selin. Kalau sakit gimana?